Di Eropa modern, ada sebuah kota di mana waktu seolah berhenti bergerak, di mana jalan bebatuan masih menyimpan jejak langkah para pedagang abad pertengahan, di mana menara-menara batu masih tegak berdiri seperti penjaga sejarah, dan di mana setiap sudutnya terasa bagaikan halaman dari buku-buku dongeng. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada arsitektur futuristik, dan tidak ada tanda-tanda bahwa dunia digital pernah benar-benar menghuni tempat ini. Yang ada hanyalah tembok batu kuno, jalan sempit berbatu, dan rumah-rumah kayu berwarna hangat yang berdiri sejak abad pertengahan. Seolah waktu berhenti dan tidak pernah berjalan lagi. Selamat datang di Rothenburg ob der Tauber. Sebuah kota yang berhasil bertahan dari arus modernisasi selama ratusan tahun. Kota ini tidak hanya mempertahankan bangunan tua, tetapi juga tetap mempertahankan jiwa-jiwa dari masa lalu. Namun pertanyaannya, bagaimana kota dari abad pertengahan ini bisa bertahan hingga saat ini? Mengapa bangunan-bangunan kunonya tidak hilang seperti kota-kota lain di Eropa? Dan bagaimana sebuah kota kecil justru berubah menjadi salah satu destinasi sejarah paling terkenal di dunia. Bagian selatan Jerman, tepatnya di wilayah Bavaria, berdiri sebuah kota kecil yang tampak seperti lukisan klasik. Rumah-rumah kayu berwarna pastel berjajar rapi, jendela-jendela kecil dihiasi bunga musiman, atap-atap merah tua terlihat kontras dengan langit Eropa yang sering berubah. Kota ini berada di atas lembah Sungai Tauber, memberikan pemandangan dramatis yang membuatnya terlihat seperti kota kerajaan dalam cerita fantasi. Namun, keindahan Rothenburg bukanlah hasil rekonstruksi modern. Sebagian besar kota ini benar-benar berasal dari abad pertengahan. Saat kota-kota lain di Eropa berubah drastis karena industrialisasi, perang, dan urbanisasi, Rothenburg justru seperti tertidur dan kemudian bangun kembali tanpa kehilangan identitasnya. Inilah yang membuatnya unik. Rothenburg bukanlah museum, ia adalah kota yang masih hidup. Orang-orang masih tinggal di dalam tembok kota yang dibangun ratusan tahun lalu. Toko-toko masih beroperasi di bangunan yang berdiri sejak abad ke-14, dan tradisi masih dijaga seolah waktu tidak pernah berubah. Sejarah Rothenburg ob der Tauber bermula pada abad ke-12, ketika Eropa masih dipenuhi kerajaan-kerajaan kecil dan jalur perdagangan darat menjadi penghubung utama antar wilayah. Letaknya yang berada di atas bukit menghadap lembah Sungai Tauber menjadikan kota ini titik strategis bagi para pedagang. Berbagai komoditas diperdagangkan di sini, mulai dari kain, logam, rempah-rempah, hingga hasil pertanian. Aktivitas perdagangan yang berkembang pesat membuat kota ini semakin makmur. Seiring bertambahnya kekayaan, masyarakat mulai membangun sistem pertahanan. Tembok kota didirikan mengelilingi permukiman. Menara-menara pengawas dibangun di berbagai titik. Gerbang besar dibuat untuk mengontrol keluar masuknya orang dan barang. Pada masa itu, tembok kota bukan hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan kemakmuran. Salah satu hal paling menakjubkan dari Rothenburg ob der Tauber adalah tembok kotanya yang masih berdiri hampir utuh hingga hari ini. Tembok tersebut membentang lebih dari 4 km mengelilingi kota tua. Batu-batu besar yang disusun ratusan tahun lalu masih mempertahankan bentuk aslinya. Pada masa lalu, para penjaga berjalan di sepanjang jalur tembok untuk mengawasi kemungkinan serangan. Saat ini, jalur yang sama digunakan oleh wisatawan untuk menikmati panorama kota. Dari atas tembok, terlihat atap-atap merah rumah tradisional, menara gereja, serta jalan-jalan sempit yang berkelok. Pemandangan ini hampir tidak berubah selama berabad-abad. Pada abad pertengahan, kehidupan masyarakat Rothenburg berlangsung sederhana namun teratur. Pasar kota menjadi pusat aktivitas, para petani membawa hasil panen, perangjin bekerja di bengkel kecil, pandai besi membuat peralatan logam, penjahit membuat pakaian untuk masyarakat setempat. Setiap malam, gerbang kota ditutup setelah lonceng berbunyi. Tidak ada orang yang diperbolehkan masuk atau keluar hingga pagi hari. Lampu minyak menjadi satu-satunya sumber penerangan. Kehidupan berjalan mengikuti ritme alam. Matahari menentukan waktu bekerja, dan malam menjadi waktu untuk beristirahat.
Pada abad ke-14 dan ke-15, Rothenburg mencapai masa kejayaannya. Kota ini menjadi salah satu kota perdagangan paling penting di wilayah Bavaria. Bangunan-bangunan megah mulai didirikan, balai kota, gereja besar, dan rumah-rumah pedagang kaya menunjukkan betapa makmurnya kota ini pada masa itu. Arsitektur khas abad pertengahan terlihat jelas. Struktur kayu bergaya half-timbered, jalan sempit berliku, menara pengawas tinggi, lapangan kota yang menjadi pusat aktivitas sosial. Di tengah kota, berdiri Marktplatz, lapangan utama yang menjadi pusat kehidupan masyarakat. Disinilah pasar berlangsung, disinilah festival diadakan, dan disinilah berbagai keputusan penting kota dibuat. Pada masa itu, Rothenburg bukanlah kota kecil, ia adalah simbol kekuatan ekonomi regional. Namun kejayaan tidak selalu bertahan selamanya. Seperti banyak kota di Eropa, Rothenburg juga mengalami masa-masa sulit. Perubahan jalur perdagangan membuat kota ini perlahan kehilangan pengaruh ekonomi. Namun yang paling berdampak adalah konflik besar yang melanda Eropa pada abad ke-17. Kota ini mengalami kehancuran ekonomi yang drastis, populasi menurun, perdagangan melemah, dan pembangunan kota hampir berhenti total. Ironisnya, justru karena kemunduran inilah Rothenburg terselamatkan. Ketika kota-kota lain mulai membangun gedung modern, Rothenburg tidak memiliki cukup dana untuk melakukannya. Akibatnya, kota ini tetap mempertahankan struktur abad pertengahannya. Tanpa disadari, kemiskinan justru menjadi alasan utama mengapa kota ini tetap autentik. Memasuki abad ke-19, Rothenburg hampir dilupakan. Kota ini tidak lagi menjadi pusat perdagangan, tidak pula menjadi pusat politik. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Para seniman dan penulis mulai menemukan kota ini. Mereka terpesona dengan keindahan arsitektur abad pertengahan yang masih utuh. Lukisan-lukisan mulai dibuat, cerita-cerita romantis mulai ditulis. Rothenburg perlahan dikenal sebagai kota dongeng. Kota ini kemudian menjadi bagian penting dari jalur wisata terkenal bernama Romantic Road. Jalur ini menghubungkan berbagai kota bersejarah di Jerman Selatan. Sejak saat itu, wisatawan mulai berdatangan dan Rothenburg pun hidup kembali. Salah satu hal paling luar biasa dari Rothenburg adalah arsitekturnya. Berjalan di kota ini terasa seperti berjalan di dalam film sejarah. Tidak ada gedung pencakar langit, tidak ada jalan raya besar. Sebaliknya, yang ada hanyalah jalan batu kecil, rumah kayu berwarna-warni, gerbang kota berusia ratusan tahun, menara pengawas yang masih berdiri kokoh. Salah satu ikon paling terkenal adalah Ploenland, persimpangan kecil yang sering disebut sebagai tempat paling fotogenik di Jerman. Bangunan kuning dengan atap runcing menjadi simbol kota ini. Banyak orang bahkan tidak percaya tempat ini nyata. Namun Rothenburg memang seperti itu. Setiap sudutnya seperti lukisan. Namun Rothenburg bukan hanya mempertahankan bangunan. Kota ini juga menjaga tradisi. Festival-festival abad pertengahan masih rutin diadakan. Penduduk lokal mengenakan pakaian tradisional. Musik klasik dimainkan di jalanan, dan parade sejarah membawa pengunjung kembali ke masa lalu. Di antara penduduk lokalnya pula, terdapat kisah legenda menarik tentang kota ini. Rothenburg juga dikenal sebagai kota Natal. Di sini berdiri toko Natal terkenal milik keluarga K.T. Wolfart yang buka sepanjang tahun. Ornamen kayu, pemecah kacang, piramida Natal khas Jerman, dan bola-bola gelas berkilau menghiasi ruangan. Di musim dingin, kota ini berubah menjadi negeri dongeng bersalju. Pasar Natal di alun-alun dipenuhi aroma wine hangat dan roti jahe. Musik Natal bergema di antara tembok batu, seolah waktu benar-benar berhenti. Namun Rothenburg bukan hanya tentang pariwisata. Sekitar 11.000 penduduk tinggal di dalam dan sekitar kota tua, di mana di dalamnya terdapat kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Di pagi hari, toko roti lokal membuka pintu, sepeda melintas di jalan batu, anak-anak berjalan menuju sekolah. Ada keseimbangan halus antara menjaga warisan dan menjalani kehidupan modern. Penduduk lokal harus mengikuti aturan ketat renovasi, warna cat, bentuk jendela, material atap, semua diatur agar tetap sesuai karakter historis. Hidup di dalam sejarah berarti merawatnya tanpa henti. Selama ratusan tahun, Rothenburg telah menghadapi perubahan ekonomi, perubahan politik,
perubahan teknologi, namun satu hal tidak berubah, identitasnya. Kota ini memilih untuk menjaga sejarah bukan menggantinya, dan keputusan itu membuat Rothenburg menjadi salah satu kota abad pertengahan paling autentik di dunia. Di dunia yang terus bergerak cepat, di mana kota-kota modern terus tumbuh dan masa lalu sering dilupakan, Rothenburg ob der Tauber berdiri sebagai pengingat bahwa sejarah tidak selalu harus hilang, bahwa masa lalu bisa tetap hidup, dan bahwa sebuah kota kecil dapat menyimpan perjalanan waktu selama lebih dari 1000 tahun. Rothenburg ob der Tauber bukan sekedar destinasi wisata, ia adalah mesin waktu, dan setiap langkah di jalan batunya adalah perjalanan menuju masa lalu.